Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Taufik Hidayat, Masjid Salim ini. Kali ini kita akan membahas masalah bagian-bagian dari CPU dan informasi yang lebih pentingnya. Adapun sebelum saya membahas masalah bagian-bagian daripada CPU, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya. A few moments later. Oke, untuk pembahasan pada kali ini saya akan membahas masalah bagian-bagian daripada CPU. Apa itu CPU? CPU singkatan dari Central Processing Unit, di mana CPU mempunyai komponen-komponen yang begitu banyak ya. Nanti kita akan berdalam lebih lanjut bagiannya. My society photographer got hit in the head by a polo ball. Could you pay me in advance? Untuk bagian yang pertama itu yang paling terpenting, yaitu yang dinamakan power supply atau PS ya. Power supply ini fungsinya untuk menghubungkan arus listrik ke CPU. Kalau CPU tidak ada power supply-nya, jadi CPU itu tidak akan menyala. Jadi power istilahnya ini ada tombol on off-nya. Jadi power dari listrik, arus listrik ini akan mengalir ke CPU lewat power supply ini. Nah, power supply bentuknya seperti ini ya, bentuknya kotak kayak box. Di sini ada jacknya ya, ini jacknya 3 ya, jack 3. Kemudian ini ada on off-nya juga. Nah, ini ada kabelnya yang nanti menghubungkan ke motherboard. Nah, membicarakan tentang motherboard, apa sih motherboard? Nah, ini bentuk daripada motherboard. Motherboard ini atau mainboard ini istilahnya induk daripada perangkat CPU. Dari induk CPU ini ya, motherboard ini tersedia slot yang akan dipasang komponen-komponen yang ada di meja ini ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Pembahasan yang pertama yaitu yang tadi power supply. Power supply ini nanti kita akan pasang di slot yang warna putih ya. Yang warna putih ini, dan di sini juga ada ya. Jadi yang panjang sama yang kotak segi empat ini yang kecil. Nanti dari kabel ini, kabel power supply, kita cari yang bentuk yang panjang ini bisa di slotkan ke sini ya, masuk ke sini. Nah, ini untuk power supply ya. Kemudian yang ininya, yang bentuknya segi empat, ini bisa masuk ke sini. Nah, kita contohkan. Itu harus pas. Nah, ini udah masuk. Oke. Untuk selanjutnya ini memori RAM ya. Memori RAM ini kita tempatkan di sini yang warna merah ya. Cara memasangnya, ini bagian yang paling ujung kanan kirinya, ini yang putih itu ditekan dulu. Kalau bunyi seperti ini klek ya. Nanti ini baru kita pasang. Nah, kita memori ya. Misalkan ini memori ya, memori yang pas di sini. Kita pasang, kemudian jangan lupa untuk dikunci lagi biar sampai bunyi klik atau ya bunyi klik ya. Two hours later. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini yang paling terpenting ya. Ini ada prosesor, ini rumah prosesornya, ini slot prosesor ini, yang ini namanya prosesor, adalah otaknya komputer, di mana semua kinerja yang ada di dalam komputer perintahnya lewat otak ini ya. Untuk penyimpanannya lewat otak ini. Jadi pemasangannya seperti ini, dibuka, kemudian nanti dimasukkan ya, dipaskan dulu, kemudian ini ada pengait atau istilahnya kuncinya. Nanti kalau sudah masuk kita kunci. Ini untuk prosesor. Nah, kemudian di atas prosesor, supaya prosesor itu tidak panas, nanti kita akan pasang yang namanya pendingin. Pendingin ini atau cooling fan dalam bahasa Inggrisnya ya. Pendingin atau istilahnya kipas ya. Kipas untuk pendingin prosesor ya. Bentuknya seperti kipas seperti ini ya. Nanti dipasang. Ini ada pengait, ada 4. Nah, untuk kabelnya ini kita bisa masukkan ke dalam sini. Ini namanya panel untuk cooling fan atau pendinginnya. Nanti di sini, kemudian ini kita taruh di atasnya
Kemudian pengait itu kita tekan dan kita putar sedikit, ya, sampai pas, benar-benar pas empat-empatnya udah masuk. Baru kalau diangkat tidak jatuh, itu berarti sudah terkunci. Oke, untuk selanjutnya ini ada buat naruh baterai CMOS ya. Ini indikator kalau dipasang power supply udah nyala, indikator bahwa baterai CMOS itu aktif adalah ada lampu yang berwarna merah atau biasanya atau berwarna hijau. Ini di sini. Ya, ini berarti baterai CMOS-nya bagus atau aktif. A few inches later. Untuk selanjutnya ini ada card macam-macam ya bentuknya. Ini ada 4. Yang saya contohkan di sini ada 4. Yang pertama ini untuk VGA card. Apa sih VGA card? VGA card ini untuk menghubungkan antara CPU dengan monitor ya. Di sini. Jadi nanti kabel VGA-nya kita tancapkan, kemudian ditancapkan di belakang monitor. Nah, ini untuk pemasangannya di sini, ini yang warna hitam, ini yang namanya slot express ya. Ini jenisnya untuk cardnya express. Jadi masangnya di sini ya. Cukup kita langsung selipkan aja supaya benar-benar pas ya. Dan untuk selanjutnya di sini ada LAN card ya. LAN card ini bentuknya atau istilahnya modelnya ini PCI ya. Di sebelah sini kan ada yang warna merah 2, kita bisa pasangkan sebelah sini ya. Sebelah sini ini untuk port LAN ya. Dan juga bisa kita pasang ya untuk modem cardnya juga ya di sini. Kalau bentuknya PCI ini nanti akan masuk ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti posisinya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada sound card ya. Sound card ini tapi sayangnya ini bentuknya ISA. Jadi di sini nggak ada slot yang buat ISA ya. Namun bisa digantikan apabila tidak ada slot ISA karena ini motherboardnya jenisnya adalah onboard. Jadi di sini sudah disediakan di dalam motherboard ini sudah disediakan yang namanya untuk sound card-nya, sound atau LAN maupun USB, VGA, kemudian HDMI, kemudian ada PS2 ya. Jadi di sini karena onboard ini bagian samping atau bagian belakangnya ini sudah terpasang. Nah, nama-namanya di sini adalah USB port ya atau port USB. Kemudian port PS2 yang apabila ada mouse atau keyboard yang kabelnya masih PS2 kita bisa tancapkan di sini. Kalau bentuknya USB kabelnya ya yang keyboard itu bisa masukkan ke sini. USB ini selain untuk keyboard dan istilahnya mouse juga bisa untuk kayak flash disk atau istilahnya Bluetooth ya. Itu bisa kita sambungkan ke sini. Nah, untuk selanjutnya VGA di sini ya sama yang seperti yang di card ini VGA ini ya fungsinya untuk menyambungkan antara motherboard atau CPU ini ke monitor ya yang mana ini. Nah, untuk selanjutnya ini USB sama yang seperti ini ya. Kemudian di atasnya itu untuk LAN ya untuk jaringan internet. Biasanya untuk jaringan internet atau modem ya kabel LAN-nya kita masukkan ke sini ya. Kemudian sebelum saya masuk ke sound, ini ada HDMI ya sebelah sini. Ada HDMI. Bisa untuk kabel HDMI ya atau port HDMI yang bentuknya seperti pin 4 ya. Itu sudah ada yang portable. Kemudian di sini ada sound card. Sound card ini selain untuk sound system juga bisa buat mic atau mikrofon ya. Oke. Yang belum di sini ada panel. Nah, di sini ada panel. Ini yang kuning namanya panel kontrol ya. Kemudian kalau yang merah ini panel USB ya, panel USB. Nah, di sini untuk yang terakhir ya, ini ada slot ID. Slot ID atau slot ATA ya, biasanya untuk hard disk. Nah, ini contoh hard disk yang ATA. Hard disk ATA ini bentuknya seperti ini kabelnya.
kabelnya yang agak panjang ya, kabelnya agak panjang, nanti kita bisa pasangkan di sini harddisknya ya, karena bentuknya ATA. Tapi kalau harddisknya bentuknya SATA, ini ada bentuknya seperti ini ya, ini lebih kecil kabelnya ya, ini di sini, ini namanya slot SATA ya, atau USB ya, yang buat harddisk yang bentuknya SATA. Kemudian yang terakhir ini ada DVD room atau CD room atau DVD RW ya, atau CD RW. Apa sih bedanya antara DVD room dengan DVD RW ya? Kalau DVD room ini membacanya ketika sudah di istilahnya dibakar atau dibarning, itu tidak bisa dihapus ya, kaset DVD-nya itu tidak bisa dihapus, data-datanya itu tidak bisa dihapus. Tapi kalau DVD RW itu berarti rewrite, jadi dia bisa menambah data atau menghapus data ya. Jadi lebih menguntungkan jika menggunakan DVD RW ya. Ini macam-macam, ada DVD RW, ada DVD, ada CD RW, ada CD yang CD biasa ya, CD room. Oke, demikian penjelasan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat para pemirsa. Jangan lupa ya, tekan tombol subscribe, loncengnya jangan lupa ditekan ya. I know somewhere deep down in my heart, supaya tidak ketinggalan notifikasi video-video yang selanjutnya. Dan juga jangan lupa komen dan share ke teman-teman supaya bisa mengikuti video-video yang lebih menarik lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.